وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya kita alhamdulillah dapat istiqamah untuk melaksanakan kewajiban salat subuh. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 259. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yasma'una hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar atau lukisan-lukisan ya seperti makhluk hidup. Nah, ini penting sekali hadis ini. Orang yang membuat melukis atau menggambar atau membuat makhluk yang bernyawa, kata Nabi, ini akan disiksa di hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, kata Nabi, ya, ahyu ma khalaqtum. Ya, dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu buat itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Jadi sesungguhnya kata Nabi, orang yang membuat lukisan, yang menciptakan, membuat ya seperti makhluk hidup, seperti patung, lukisan, gambar, ya ini penting. Kata Nabi akan disiksa di hari kiamat. Ada hadis yang lain, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Kullu musawwirin finnas. Semua tukang gambar, semua tukang lukis, semua yang membuat makhluk yang bernyawa itu finnar, kata Nabi. Ya, di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun wa tu'adzibuhu fi jahannam. Kata Nabi, setiap gambar yang dibuat yang berjiwa, setiap gambar yang dibuat itu akan mengazabnya di neraka jahanam. Bapak dan Ibu, ini penting sekali hadis ini untuk kita fahami secara seksama terkait dengan hadis Nabi yang melarang atau menggambarkan bahwa orang yang membuat atau melukis, membuat makhluk yang bernyawa. Atau mungkin pertanyaannya, gimana kalau kita juga nyimpan di dalam rumah seperti ya miniaturnya binatang, seperti gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Atau juga bagaimana kalau kita menjual, kebetulan kita punya toko, lukisannya lukisan binatang. Kebetulan bisa jadi kita yang menjual patung mungkin ya, baik dari kayu ataupun dari batu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita pahami. Saya akan bawa juga hadis yang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai gambaran. Jadi seharusnya bagaimana kita mensikapi hadis tersebut. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi, suatu ketika
ya, Aisyah ini bermain boneka. Berarti boneka ini bisa gambar orang, bisa gambar binatang. Aisyah sedang bermain boneka di dekat Nabi SAW. Kata Aisyah, aku mempunyai beberapa orang teman yang bermain bersamaku. Apabila Rasulullah datang, pulang, baru selesailah mereka memainkan boneka. Hadirin dirahmati Allah, terkait dengan hadis ini sering ditanyakan, kalau begitu kita menyimpan di rumah patung boleh atau tidak? Kalau begitu kita mempunyai lukisan gambar binatang hidup boleh atau tidak? Atau kita punya gambar foto bersama keluarga ya yang masih muda, kayak Pak Ketua DKM masih muda, mungkin foto pengantin di rumah ya, boleh apa enggak? Itu kan makhluk hidup, gambar hidup ya. Kalau saya foto pengantinnya nggak ada di rumah ya, karena mungkin pas pengantin lupa nggak digedein ya. Nah itu boleh apa tidak ya? Baik, kalau kita merujuk kepada salah satu, mungkin ketika ada sebuah hadis, kita mengambil satu pendapat ulama. Salah satunya saya akan menyampaikan himpunan keputusan Majelis Tarjih ini Muhammadiyah. Barangkali nanti jamaah sekalian boleh mengambil dari salah satu keputusan organisasi atau ulama. Himpunan keputusan Majelis Tarjih. Jadi Majelis Tarjih ini mengumpulkan atau mengeluarkan beberapa keputusan. Salah satunya tentang gambar. Dalam kasus gambar, hadis yang meriwayatkan tentang lukisan, gambar dan patung, Majelis Tarjih Muhammadiyah ya menyampaikan bahwa terkait hadis itu dilihat dari ilatnya atau sebabnya. Sebabnya dilarang adalah satu. Ya, jadi berdasarkan beberapa hadis dikumpulkan ya oleh Majelis Tarjih menentukan satu, bahwa yang dilarang adalah kalau patung gambar itu untuk disembah, itu hukumnya haram. Jadi kalau punya gambar pengantin, waduh pengantinnya disanjung-sanjung, disayang-sayang, bahkan kadang-kadang lebih mencintai foto makhluk hidup daripada Al-Quran atau yang lainnya. Karena gambar makhluk hidup, patung, bisa jadi ya itu disembah atau menjadikan kita lalai kepada Allah. Satu itu. Jadi hukum sebabnya diharamkan adalah karena ketika zaman Nabi ya makhluk yang bergambar atau patung yang bernyawa itu karena memang disembah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk sarana pendidikan, pengajaran itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Misalkan kalau di sekolah ya, kalau anak-anak kita belajar IPA, masuk ke laboratorium IPA itu ada namanya torso. Torso itu boneka, patung ya, boneka patung manusia. Di situ untuk praktek ada gambar otak, sebelahnya kelihatan dalamnya, ada gambar dalamnya hati, jantung dan sebagainya, itu torso ya. Ada patung manusia yang biasanya terbuat dari fiber atau mungkin dari barang-barang memang untuk praktek ya. Menurut Majelis Tarjih, kalau untuk sarana pengajaran hukumnya mubah, boleh ya. Lagian ngapain juga kita nyimpen misalkan torso di dalam rumah ya, mungkin itu untuk guru, untuk sekolah, untuk di perguruan tinggi ya, untuk praktek dan sebagainya. Yang ketiga, sebabnya atau ilatnya itu adalah untuk perhiasan. Perhiasan itu ada dua macam. Jadi kalau kita menyimpan miniatur, kalau kita ke Prambanan dapat miniaturnya candi, nah itu mungkin bukan kategorinya makhluk hidup. Tapi kadang-kadang kita ke daerah tertentu ada miniaturnya binatang, bisa jadi binatang itu adalah khasnya daerah tersebut.
atau mungkin ke Papua gambar patung makhluk hidup binatang tertentu. Kalau untuk perhiasan, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, kalau dikhawatirkan mendatangkan fitnah, ya. Yang kedua bisa jadi kalau patung itu dikhawatirkan dapat mendatangkan fitnah atau patung itu bisa jadi menyebabkan adalah karena jauh dari Allah, maka kalau menyebabkan fitnah, ya, maka sebaiknya dihindari. Nah, fitnah ini ada dua, bisa jadi karena maksiat, yang kedua karena kemusyrikan. Fitnah yang dimaksud adalah kalau benda-benda itu menyebabkan lebih dekat kepada kemaksiatan, kepada keburukan, ya, itu makruh hukumnya. Jadi punya benda-benda tersebut tapi menyebabkan fitnah, menyebabkan menimbulkan banyak orang berprasangka negatif, maka itu makruh, sebaiknya dihindari. Tetapi fitnah itu kalau untuk lebih banyak musyrik, hukumnya haram. Ya, sebagai contoh, kalau mungkin di daerah atau mungkin orang-orang tertentu, ya, karena mungkin sebagai penglaris, ada mungkin karena supaya kekebalan diberikanlah miniatur gambar, ya. Kalau orang Sunda, ya, mungkin waktu zaman saya muda dikasih gambar harimau, katanya biar ada kewibawaan, macam-macam, ya. Ada mungkin dikasih gambar tertentu. Nah, kalau menyebabkan kepada musyrik, hukumnya haram, karena lebih meyakini bahwa gambar atau miniatur patung tersebut menyebabkan kemusyrikan, maka itu haram. Tetapi kalau hanya fitnah itu hanya untuk bisa jadi menyebabkan kita maksiat kepada Allah, hukumnya makruh. Dalam Tarjih Muhammadiyah, fitnah itu bisa diartikan aib atau noda. Maka itu menyebabkan kesesatan atau kekufuran. Maka kalau menyebabkan kepada fitnah, maka hukumnya haram. Ya. Hadirin dirahmati Allah, sehingga keputusan mengenai hukum menggambar pada dasarnya, Bapak dan Ibu hadirin, bahwa pada dasarnya ada 3 tadi ya. Kalau untuk disembah maka itu haram. Kalau untuk sarana pengajaran itu mubah, boleh. Tapi kalau menyebabkan fitnah yang menuju kekufuran itu juga haram. Hadirin dirahmati Allah, lalu ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau saya jualan patung, saya jualan gambar? Ya. Pada dasarnya kata ulama, jual beli memang aslinya itu halal. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Semua jual beli itu ya halal, dan Allah mengharamkan semua riba atau menambah atau membungakan, ya. Dan pada dasarnya adalah al-aslu fil muamalatil ibahah. Hukum asal muamalah, hukum asalnya adalah boleh, ya, mubah. Tetapi kalau tadi menyebabkan satu orang menjadi menyembah, berarti tetap haram. Dikembalikan bahwa orang yang jualan pun tergantung dari tadi. Kalau berjualan itu menyebabkan lukisan patungnya disembah orang, menjadi haram. Tapi kalau untuk pendidikan mubah. Tapi kalau menyebabkan fitnah yang menuju kemusyrikan, itu haram. Hadirin rahmati Allah, juga sebagai gambaran,
Ada juga ulama yang mengharamkan gambar dan lukisan makhluk yang bernyawa. Ini juga penting buat kita. Ini sebagai penyeimbang. Apakah nanti kita akan mengikuti yang mana? Kalau ikut majelis tarjih, keputusannya 3. Kalau untuk disembah haram, untuk pendidikan mubah, kalau menyebabkan lebih ke fitnah, ke arah kesyirikan, kemusyrikan, haram. Imam Nawawi berpendapat bahwa Imam Nawawi terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi menafsirkan bahwa haramnya menyimpan atau membuat lukisan objek makhluk hidup. Jadi kalau Imam Nawawi lebih spesifik, semua menyimpan, membuat lukisan objek makhluk hidup itu haram. Menggambar makhluk yang bernyawa dilarang, haram. Ini Imam Nawawi. Kalau satu lagi saya sampaikan, kalau pendapat salah satu ulama kontemporer, ya ulama terkini, Yusuf Qaradawi, beliau menyampaikan hukum membuat lukisan yang diharamkan adalah hukum yang kalau memang membuat lukisan atau menyimpan benda-benda patung itu untuk disembah, maka itu haram. Hadirin dirahmati Allah. Jadi pada dasarnya adalah ada 2 pendapat. Jika kita mengikuti majelis tarjih atau ulama besar Imam Al-Qaradawi, ya, bahwa Imam Al-Qaradawi pendapatnya sama dengan Muhammadiyah. Kalau menyimpan itu untuk tujuan disembah, itu haram. Hadirin rahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini terkait dengan hadis yang menerangkan bahwa Nabi melarang sesungguhnya orang yang membuat makhluk yang bernyawa seperti lukisan patung itu akan disiksa di hari kiamat. Dan kata hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, semua tukang atau yang membuat menggambar itu akan mengazabnya di hari kiamat nanti, mengazab di neraka jahanam. Sehingga di hadis tersebut bahwa semua yang makhluk yang bernyawa itu dilarang. Terkait hadis tersebut menurut majelis tarjih hukumnya ada 3, ya. Jadi kalau untuk disembah haram, untuk pendidikan mubah, tetapi kalau untuk perhiasan yang dikhawatirkan mendatangkan fitnah itu haram. Baik, hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita terkait dengan hadis-hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Ya, di pekan depan kita akan lanjutkan dengan kajian yang berbeda, karena Mukhtarul Ahadits itu bukan tematik, bukan urutan per tema, tetapi berdasarkan urutan huruf hijaiyah, sehingga kadang-kadang temanya loncat-loncat, ya. Hadis berikutnya kalau dari Hamzah semua, dari ba depannya ba semua, sehingga memang tidak urut berdasarkan temanya, tapi ngurut berdasarkan huruf hijaiyah. Demikian kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.